Dari terkasih anak-anak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus serta rekan-rekan muda yang senantiasa juga dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi untuk kita semuanya. Tidak terasa hari ini adalah hari Minggu Paskah ke-6 yang juga hari Minggu terakhir sebelum kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tentu hari Minggu ini menjadi hari Minggu terakhir bagi kita dan juga bagi para murid untuk dapat berjumpa dengan Yesus. Maka di sini pun dalam bacaan Injil kita dengarkan bersama bahwa Yesus memberikan amanat-amanatnya. Ia mengingatkan kita juga dalam amanat perpisahan sebelum ia meninggalkan murid-muridnya, sebelum ia menjalani apa yang namanya karya luar biasa, menjalani jalan salibnya dan juga wafat. Ia berkata, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Saudara-saudara terkasih, inti dari apa yang ia sampaikan kepada kita jelas. Ia menginginkan kita untuk dapat hidup dalam kasih. Ia ingin kita menjadi pewarta-pewarta dan juga pelaku kasih dalam kehidupan kita. Dan dari sini juga kita patut berbangga dan bersyukur bahwa Allah sangat mencintai kita. Yang notabene tentu Anda maupun saya, kita bukanlah orang-orang yang memang lepas daripada dosa. Kita orang-orang yang amat sangat rentan dengan godaan-godaan dosa dalam kehidupan kita. Tidak semua atau bahkan semua dari kita yang hadir di sini semuanya tidak bersih, tentu. Tapi Tuhan sangat menyayangi kita semua. Kenapa Ia sangat menyayangi kita? Ini terbukti bahwa minggu terakhir sebelum Ia mengalami kenaikan ke surga, Ia tetap memberikan penyertaannya kepada kita. Bukan suatu hal kosong, tapi Ia mengatakan sabda perpisahannya kepada kita. Bahwa sabda dari Allah sendiri, sabda dari Yesus sendiri, dan pada akhirnya Ia tetap meninggalkan kita sesuatu. Ia tetap meninggalkan apa yang namanya penolong, yakni Roh Kudus itu sendiri. Jadi saudara-saudara terkasih, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus ada dalam diri saudara-saudari, Bapak, Ibu, anak-anak sekalian. Itu bukanlah suatu hal yang memang pada akhirnya berdasar pada apa yang kita lakukan atau yang kita mohonkan kepada Tuhan. Tapi itu adalah sebuah karunia yang memang Ia berikan kepada setiap umat yang mengikuti jalannya. Ia tidak ingin Anda maupun saya terlepas dari apa yang nama penyertaannya. Jadi Ia senantiasa memberikan kepada kita roh yang menyertai kita. Walaupun secara langsung kita tidak bisa lagi ketemu dengan Tuhan, kita tidak bisa lagi melihat Dia secara langsung, tapi Ia memberikan perantaraannya kepada kita. Walaupun kita yang hina dina ini. Tapi tetap Yesus sangat mencintai kita dan pada hari terakhirnya pun Ia masih memberikan hal-hal baik kepada kita sebagai orang yang memang nantinya sebagai roh yang senantiasa menolong dan juga menyertai kita senantiasa. Tetapi penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Hal ini yang memang Tuhan amanatkan dan Ia pun memberikan Roh Kudus itu untuk menyertai kita semua. Saudara-saudariku terkasih, tentu dalam bacaan Injil dan juga bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari Minggu terakhir ini, hari Minggu Paskah ke-6 ini, Ia ingin mengatakan dua hal kepada kita. Pertama, jadilah pelaku-pelaku kasih, yang memang itu semua yang mencirikan bahwa kita semua adalah murid-murid Kristus. Kristus sudah melakukan itu dalam jalan salibnya. Bahkan ketika wafat, Ia pun mendoakan orang-orang yang memang berdosa kepadanya. Dan inilah hal kasih yang memang Ia ingin amanatkan kepada kita semua sebagai murid-muridnya untuk tetap setia dan juga melakukan itu dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Tuhan menginginkan bahwa kita adalah pelaku-pelaku kasih, maka kita pun bertanggung jawab untuk mewujudkan damai sejahtera dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan juga dimanapun kita berada. Kita diharapkan dengan kasih yang kita miliki, kita pun menjadi pelopor-pelopor damai, bukan pelopor-pelopor
kerusakan, ataupun pelopor-pelopor gosip, ataupun pelopor-pelopor yang tidak baik yang pada akhirnya mengarahkan orang pada perpecahan. Kasih adalah hal yang menyatukan, dan itu yang Ia ingin amanatkan kepada kita, bahwa kita pun ketika kita mendapatkan kasih dan damai sejahtera sebagai bagian dari Roh Kudus yang diberikan kepada kita, maka kita pun harus membagikan kasih itu dan juga menjadi pelaku estafet untuk mewujudkan damai sejahtera di kehidupan kita. Gereja pun tidak segan-segan menunjukkan hal-hal ini, dan dalam setiap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh gereja, paus-paus yang memang senantiasa diberikan kuasa untuk mengajar, mereka pun menerbitkan dokumen-dokumen untuk menunjukkan kepada kita bagaimana memelihara kasih dan mewujudkan damai di bumi ini. Kurang lebih ada 3 dokumen gereja yang memang senantiasa diberikan. Yang pertama, Pacem in Terris atau damai di bumi. Ini dituliskan oleh Paus Yohanes ke-23. Dalam ensiklik ini memang dikatakan bahwa damai sejahtera di bumi hanya dapat dicapai apabila ada penghormatan akan tatanan yang ditetapkan Tuhan. Kita tetap membutuhkan Tuhan di dunia ini, sehingga pada akhirnya hukum Tuhan itulah yang mengingatkan kita untuk selalu menjaga kedamaian, untuk selalu hidup rukun dan mewartakan kasih. Yang kedua ada ensiklik Caritas in Veritate, kasih dalam kebenaran, yang dikeluarkan oleh Paus Benediktus ke-16. Di sini dikatakan bahwa kedamaian dalam kebenaran menunjukkan bahwa kedamaian sejati dapat muncul ketika kita hidup dalam kebenaran-kebenaran Allah. Dan yang ketiga, tentu yang paling terbaru oleh Paus Fransiskus, dikeluarkan Evangelii Gaudium atau Sukacita Injili. Di sini dikatakan bahwa damai Kristus tidak sekedar sebuah perasaan tenang dari kita masing-masing, tapi panggilan bagi kita untuk menghidupi kasih dan belas kasih Allah untuk mewujudkan ketenangan bagi semua orang di dunia. Hal-hal dan juga ajaran-ajaran inilah yang juga ingin disampaikan oleh gereja sebagai penerus atau suksesor dari ajaran Yesus Kristus yang memang kita pelihara dalam kehidupan kita. Maka saya pada akhirnya mengajak kita untuk mensyukuri itu semua dan memasuki apa yang namanya refleksi kita masing-masing. Kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sering menerima kasih-kasih itu, berkat-berkat rahmat Tuhan itu tanpa perlu kita mohonkan. Namun pertanyaannya, sudahkah kita menjadi pelaku-pelaku kasih dalam kehidupan kita sebagai ungkapan syukur bahwa Tuhan selalu menyertai dan juga mencintai kita? Tentu dalam melaksanakan kasih dalam kehidupan kita, seringkali ada godaan, seringkali ada rintangan-rintangannya. Namun demikian, yakinlah dan percayalah ketika kita mampu mengungkapkan dan juga mengamalkan itu dalam kehidupan kita, tentu Allah senantiasa menyertai juga hal-hal yang kita mohonkan. Semoga hal-hal baik ini senantiasa menyertai kita dalam usaha-usaha kita menjalani panggilan kita di dunia ini. Tentu kita hidup di dunia, kita mewartakan Allah bukan hanya sekedar dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan dan juga perilaku hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita senantiasa.